听到了吗？小心脚下！ Pada episode sebelumnya, Pang Han beserta Long Xuan dan Feng Xiaolin mencari keberadaan dari Raja Ular yang melarikan diri. Ternyata Raja Ular yang terluka itu melarikan diri ke sebuah pulau. Tanpa diduga, Pang Han pun akhirnya menemukan persembunyian Raja Ular. Akhirnya pertarungan sengit itu pun terjadi, namun lagi-lagi Raja Ular itu pun melarikan diri dan bersembunyi dari Pang Han. Dengan perahu terbang, Pang Han pun berusaha kembali untuk mencari keberadaan Raja Ular yang sedang bersembunyi. Mereka bertiga pun berusaha untuk menelusuri setiap sudut dari pulau itu. Di sela pencahariannya, tiba-tiba Pang Han pun melihat sebuah batu monumen bertuliskan manusia hantu. Untuk sejenak, Pang Han pun terkejut dengan tulisan itu, lalu dia pun berkata kepada Long Xuan, "Menurut saya ini adalah tempat bagus untuk menangkap penyu di dalam guci," ucapnya. Mendengar itu, Long Xuan pun berkata, "Dia berada di dalam kegelapan. Sebaiknya kita berhati-hati," ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Raja Ular pun terus menyelinap menghindari pengejaran dari Pang Han. Tanpa sepengetahuan Pang Han dan yang lainnya, ternyata di dasar laut ada sebuah misteri segel. Di atas perahu, Feng Xiaolin pun merasakan ada sesuatu yang aneh, lalu dia pun berkata, "Apakah kamu mendengarnya? Tampaknya ada beberapa pergerakan," ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba perahu mereka pun terguncang. Long Xuan pun mengingatkan mereka agar berhati-hati. Long Xuan pun mengatakan kalau arah dari ular Raja Air ada di tempat itu. Di sela kewaspadaan mereka, tiba-tiba ada suara yang menggelegar, sehingga Feng Xiaolin pun kaget. Lalu dia pun bertanya, "Suara apakah itu?" ucapnya. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata mereka telah dijebak oleh sebuah sihir. Long Xuan pun berkata, "Sepertinya kita telah terpecah menjadi lingkaran sihir," ucapnya. Namun baru saja Long Xuan berkata, tiba-tiba sebuah serangan pun menyerang mereka. Dengan nada kesal, Feng Xiaolin pun berkata, "Ingin menangkap penyu di dalam guci, saya pikir kamu adalah kura-kuranya." Di tempat yang lain, Raja Ular pun terus menyerang perahu yang dinaiki oleh mereka. Pang Han pun berusaha untuk menahan perahu yang diserang oleh Raja Ular. Sementara itu di sisi yang lain, Long Xuan dan Feng Xiaolin pun bekerja sama untuk mengalihkan perhatian dari Raja Ular. Namun tanpa diduga, Raja Ular itu pun berbalik dan menyerang Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Xiaolin pun berusaha untuk membantu. Dia pun mencoba untuk menyerang bagian belakang dari Raja Ular. Tiba-tiba fluktuasi energi iblis dari diri Feng Xiaolin pun keluar, lalu dia pun berusaha untuk melukai Raja Ular dengan pedangnya. Akibat serangan dari Feng Xiaolin membuat tubuh Raja Ular pun terluka. Dengan kekuatannya, di tempat yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk memukul kepala Raja Ular. Akibat diserang terus-menerus oleh Feng Xiaolin dan Long Xuan membuat Raja Ular pun ketar-ketir, lalu dia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, Raja Ular itu pun ambruk tanpa sebab. Itu membuat Pang Han dan yang lainnya menjadi heran. Setelah Raja Ular diserang secara misterius, tiba-tiba Pang Han dan yang lainnya dikelilingi oleh sebuah formasi. Tiba-tiba bebatuan raksasa pun muncul dan membentuk sebuah formasi untuk mengurung Pang Han dan yang lainnya. Melihat posisi mereka yang sedang terkurung, Pang Han, Feng Xiaolin, dan Long Xuan pun berusaha agar tenang. Dalam kepanikannya, mereka pun berusaha untuk mengamati formasi yang ada di sekitar mereka. Mereka semua pun melihat itu adalah sebuah formasi batu yang sangat misterius di tempat itu. Sejenak Long Xuan pun berusaha untuk mengamatinya, lalu dia pun berkata, "Langit dan bumi menciptakan dua ritus, 4 simbol membagi bagiannya." Untuk sesaat Long Xuan pun terkejut, lalu dia pun berkata, "Ini adalah 3 baris, seketika menjungkir balikan dunia," ucapnya. Namun di tempat yang lain, tanpa diduga, Raja Ular pun telah bangkit. Dia pun berusaha untuk menghancurkan formasi itu. Namun serangan keras dari Raja Ular itu tidak bisa menghancurkan formasi batu. Beberapa kali Raja Ular itu pun mencoba untuk menyerang formasi batu itu dengan kekuatan supranaturalnya. Namun tetap saja dia tidak bisa menghancurkan formasi itu. Di tempat yang lain, Pang Han dan yang lainnya nampak heran karena formasi batu yang diserang oleh Raja Ular itu pun telah kembali lagi utuh. Melihat kejadian itu, Long Xuan pun berkata, "Penempatan langit dan bumi mungkin bersifat subjektif. Formasi ini dapat diperbaiki secara otomatis," ucapnya. Di sela keheranan mereka, tiba-tiba Pang Han pun melihat sesuatu. Melihat arah yang ditunjukkan oleh Pang Han, Long Xuan pun berkata dia harusnya menjadi nyonya formasi, ucapnya. Tiba-tiba formasi yang berbentuk kepala itu pun langsung menyerang Raja Ular dengan kekuatan petirnya.
Akibat diserang oleh formasi kepala itu, membuat Raja Ular pun tidak berdaya. Dia pun berusaha untuk melarikan diri. Di tempat yang lain, Long Xuan pun berkata kepada Pang Han agar sesegera mungkin mencari titik lemah dari formasi itu. Dalam tekanan formasi itu, Long Xuan pun mencoba untuk memprediksi, lalu dia pun berkata, pantas saja air laut ini mengedarkan yin dan yang, hanya meminjam batu-batu besar untuk membentuk sebuah hexagram. Mendengar penjelasan dari Long Xuan, tiba-tiba Pang Han pun melesat ke sebuah tempat. Bagaimanapun kita telah memasuki sebuah formasi. Karena saya tidak bisa keluar, maka kita harus mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan kita. Gunakan fungsi lingkaran sihir ini untuk menghadapi Raja Ular Air Hitam, ucap Pang Han. Mendengar itu, Long Xuan pun langsung setuju. Fosil-fosil ini dapat mengaktifkan 5 elemen Jianggi dan serangan luar, dan ubah posisi hexagram untuk menahan diri. Dilihat dari konteks lingkaran sihir, kartu pemusnah itu adalah tempat terlemahnya, ucap Long Xuan. Mendengar penjelasan dari Long Xuan, tiba-tiba Pang Han pun melesat untuk mencari titik terlemah dari formasi itu. Melihat Pang Han yang bergerak secara sembrono, membuat Peng Xiaolin pun merasa cemas. Namun di tempat yang lain, Pang Han pun menemukan sebuah ide yang dapat membunuh Raja Ular sekaligus menghancurkan formasi itu. Pang Han pun menggunakan titik terlemah dari formasi itu untuk dapat menghadapi kekuatan dari Raja Ular. Seketika Raja Ular pun ditekan oleh kekuatan formasi yang sangat menakutkan. Untuk sesaat, Pang Han, Long Xuan, dan Peng Xiaolin pun mengamati pertarungan antara formasi dan Raja Ular. Raja Ular pun nampak kesakitan akibat diserang oleh formasi itu. Namun tiba-tiba dia pun melihat sosok Pang Han. Raja Ular pun berusaha untuk membunuh Pang Han. Namun di tempat yang lain, Pang Han pun telah bersiap untuk menyerang balik Raja Ular. Di tempat yang lain, Long Xuan pun mengamati pertarungan antara Pang Han dan Raja Ular. Lalu dia pun berkata, Pang Han mengandalkan 2 serangan hexagram kuce. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun telah bersiap dengan kekuatan tinjunya. Dia pun berusaha untuk melukai Raja Ular dengan sekali pukulan. Di tempat yang lain, Raja Ular pun sangat menderita akibat serangan Pang Han dan formasi secara bertubi-tubi. Tubuhnya menjadi melemah, dan seketika Pang Han pun memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik. Pang Han pun mengarahkan bilah iblisnya untuk menyerang Raja Ular. Seketika pedang iblis Pang Han pun berhasil menembus kepala Raja Ular. Akibat serangan Pang Han itu membuat Raja Ular pun tidak berdaya dan akhirnya dia pun mati di tangan Pang Han. Setelah Pang Han berhasil membunuh Raja Ular, Long Xuan dan Peng Xiaolin pun bergegas untuk menghampiri Pang Han. Mereka pun memuji kekuatan Pang Han dan tidak menyangka kalau Raja Ular akan dikalahkan oleh Pang Han. Di sisi yang lain, Pang Han pun menyebutkan kalau kemenangan melawan Raja Ular akibat bantuan dari formasi. Setelah mereka berhasil membunuh Raja Ular, mereka pun berpikir bagaimana caranya untuk menghancurkan formasi. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak ada perahu yang sedang menepi ke sebuah pulau. Sosok itu adalah Huan Zhen, tuan dari salah satu pulau di Laut Cina Selatan. Setelah lama berlayar, akhirnya Huan Zhen pun sampai di sebuah dermaga. Tiba-tiba beberapa orang pun menyambut dirinya. Tuan Xiao sebagai pemilik pulau pun menyambut kedatangannya. Tuan Huan Zhen segera turun, maaf atas keterlambatan kami untuk menyambutmu, ucapnya. Bagaimana kabarmu, Ketua Xiao, ucap Huan Zhen. Mendengar itu, Ketua Xiao pun tertawa terbahak-bahak, lalu dia pun mempersilahkan Huan Zhen agar segera datang ke tempatnya. Ketua Xiao pun mengatakan, Pulau Daun Kering telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoxi dan Pen Qinwei pun mengamati sosok Huan Zhen dari kejauhan. Lalu Pen Qinwei pun bertanya, Hei Xiaoxi, bagaimana ayahmu bisa memperlakukan pemuda yang lemah ini begitu baik, ucapnya. Namun Yan Jiangkong pun berkata, saya rasa kultivasi orang ini tidak biasa, ucapnya. Di samping Yan Jiangkong, tiba-tiba Yanantian pun berkata menyindir, lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan dari Yanantian, di sisi yang lain, Xiaoxi pun nampak tidak senang. Lalu Xin pun beralih ke sebuah aula. Nampak beberapa orang pun telah berkumpul di tempat itu. Jamuan, makanan, arak, dan yang lainnya telah tersedia untuk menjamu para tamu. Di sela perjamuan itu, tiba-tiba Ketua Xiao pun bertanya kepada Huan Zhen tentang aliansi yang akan dibentuknya. Mendengar Ketua Xiao menyinggung tentang aliansi, di sisi yang lain, Ketua Huan Zhen pun nampak senang. Ini adalah berkah bagi Laut Cina Selatan, ucapnya. Mendengar ucapan dari Huan Zhen membuat Ketua Xiao pun nampak senang, lalu dia pun memperkenalkan beberapa orang yang baru di tempat itu kepada Huan Zhen.
Ini semua adalah murid dari sekte Yihua, ucap ketua Xiao sembari menunjuk ke Xiaoxi, Yan Jiankong, Yanantian, dan Pen Qinwei. Di tempat yang lain, Xiaoxi pun akhirnya bangkit lalu dia pun memberikan hormat kepada Huan Zheng. Murid-murid immortal dari sekte Yihua semuanya sangat mengesankan. Sungguh bakat yang luar biasa, ucap Huan Zheng. Tiba-tiba Yan Jiankong menyela perkataan itu. Meskipun Yuamen tidak ada di Nanhai, namun tidak berjauhan, ucapnya. Di sela obrolan itu, Yanantian pun bertanya kepada Huan Zhen, "Kamu begitu agung di Laut Cina Selatan. Para junior juga ingin membiarkan saudara-saudari junior di sekte tersebut mendapatkan pengalaman." Tiba-tiba Pen Qinwei pun menyela perkataan Yanantian. "Huan Men dan saya saling menghormati para ahli dalam kultivasi yang sangat biasa. Saya tidak tahu tentang nama Tuan di tempat Nanhai ini. Apakah itu jalan keabadian atau jalan sihir?" ucapnya. Mendengar itu, Huan Zhen pun berkata, "Ini cuma bercanda. Dikabarkan bahwa sekte Yihua memiliki cara untuk menertibkan kekacauan. Kekuatan Jin dan Yang, persis seperti hal yang ajaib. Itu juga bisa dirubah menjadi harta karun dari keluarga abadi. Mengapa repot-repot membuang batu peri itu?" ucapnya. Mendengar itu, Pen Qinwei pun sedikit terkejut, bahkan Yanantian dan Yan Jiankong. Di sela keheningan itu, tiba-tiba salah satu ketua pun bangkit. "Jika Anda tidak ingin merekomendasikan saya, Ketua Xiao, lalu aku hanya bisa memberitahu diriku semua tentang keluargaku. Apa yang ingin kau lakukan?" ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun mengirimkan sebuah benda di hadapan Ketua Xiao. "Reputasi Tuan menyebar ke seluruh kepulauan Laut Cina Selatan. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, pemilik Pulau Jiaming." Di sisi Ketua Xiao, Huan Zheng pun memberi salam pada ketua itu. Lalu dia pun berkata, "Pemilik pulau sangat terkesan. Hanya saja saya cukup beruntung bisa segera meninggal dunia." Tiba-tiba ketua itu pun membuka sebuah kotak di hadapan Huan Zhen dan ketua Xiao. Ternyata di dalam kotak itu adalah sejumlah bebatuan roh. Di sisi yang lain, ketua Xiao pun menyela perkataan ketua itu. Dia pun berkata, "Tuan adalah tamu terhormat dari Pulau Eperinite. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda melayani saya di jamuan ini?" ucapnya. Mendengar perkataan dari ketua Xiao, ketua itu pun merasa tersinggung. Lalu dia pun berkata, "Bukankah kalian semua di sini mengandalkan ramuan dari Tuan Huan Zhen?" Di tempat yang lain, Yanantian dan Yan Jiankong pun memperhatikan perdebatan di antara para master pulau itu. Sementara itu, di sisi yang lain, Pen Qinwei pun sama halnya dengan Yanantian dan Yan Jiankong memperhatikan para master yang berdebat itu. Mereka pun sangat penasaran dengan sosok Huan Zhen yang sangat dihormati oleh para ketua di tempat itu. Di sela perdebatan yang cukup panas, Huan Zhen pun bangkit lalu dia pun berkata, perkataan dari Huan Zhen itu ternyata membuat takut ketua itu. Di sisi yang lain, ketua Xiao pun memberi isyarat. Segera beberapa pelayan pun datang dengan menenteng nampan yang berisikan harta karun di hadapan semua orang. Melihat beberapa pelayan membawa sejumlah harta karun membuat kelompok Yanantian pun menjadi kaget. Sementara itu di sisi yang lain, ketua Xiao pun mempersilahkan kepada Tuan Huan Zheng untuk melihat isi dari harta karun yang ada di hadapannya. Lalu ketua Xiao pun berkata, "Saya tidak tahu apakah ada yang dibutuhkan oleh Tuan Huan Zheng," ucapnya. Setelah mendengar ucapan dari ketua Xiao, di sisi yang lain, Tuan Huan Zheng pun mulai mendekati beberapa benda yang ada di hadapannya. Tuan Huan Zheng pun menilik-nilik benda di hadapannya, namun tidak satu pun yang cocok dengannya. Karena Tuan Huan Zheng tidak memilih salah satu benda yang ada di hadapannya, membuat ketua itu pun menjadi marah. Lalu dia pun berkata, "Butuh waktu lama, kalian semua berbohong kepada tuanku," ucapnya. Lalu tiba-tiba dia pun menutup kotak itu. "Meski hadiahnya bukan yang kuinginkan, tapi saya ingin meminta obat mujarab," ucapnya. Mendengar itu, Tuan Huan Zheng pun mengeluarkan sebuah botol giok, lalu botol giok itu pun diberikannya. Dia pun berkata kalau isi ramuan dalam botol itu dibuat oleh dirinya sendiri. "Semoga bisa membantu pemilik pulau," ucapnya. Melihat kebaikan dari Tuan Huan Zhen membuat ketua itu pun menjadi segan dan sungkan kepada Huan Zhen. Dia pun bertanya kepada Huan Zhen, "Ya, saya tidak tahu persis apa yang Anda inginkan," ucapnya. "Saya tidak berbakat, bahkan jika Anda ingin mencari di seluruh lautan Cina Selatan, saya juga akan mendoakan Anda untuk kesembuhan," ucapnya. Dengan menahan rasa sakit, Huan Zheng pun berkata, "Bagaimanapun kami cukup beruntung bisa bersama di sini hari ini. Kalau begitu, saya ingin merepotkan Anda semua untuk hal ini." Tiba-tiba Huan Zheng pun mengeluarkan sebuah kayu eboni di hadapan semua orang, lalu dia pun menyerahkannya kepada ketua Xiao.
Melihat Huan Zhen yang mengeluarkan sebuah kayu eboni di tempat yang lain, Pen Qinwei dan Xiao Xi pun merasa keheranan. Di tempat yang lain, Ketua Xiao pun memperlihatkan kayu eboni kepada Yan Jiangkong dan Yan Nantian. Xiao Xi pun bergumam dalam hatinya, tidak ada akar atau urat di dalamnya, apakah ini sejenis batu? Sementara itu di tempat yang lain, Ketua Xiao pun nampak heran dengan benda itu karena tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Melihat keraguan semua orang di sisi yang lain, Huan Zhen pun mulai menjelaskan, kayu eboni ini pada umumnya adalah merupakan benda biasa. Mendengar penjelasan itu, lalu Ketua Xiao pun bertanya, apa gunanya itu? Ucapnya. Huan Zhen pun mulai menjelaskan kepada semua orang, pemilik pulau tidak mengetahui sesuatu. Saya menderita penyakit serius. Sepotong kayu eboni ini yang nampak tidak berharga, tetapi kebetulan itu adalah obat yang saya andalkan untuk bertahan hidup, ucapnya. Di sela penjelasan Huan Zhen, tiba-tiba ketua itu pun menghampirinya. Lalu dia pun meminta kayu eboni di tangan Huan Zhen. Untuk sejenak, ketua itu pun memperhatikan potongan dari kayu eboni yang ada di tangannya. Di sisi yang lain, Huan Zhen pun bertanya, pernahkah pemilik pulau melihat benda itu? Ucapnya. Saya belum pernah melihat benda ini tanpa energi spiritual. Oh iya, bagaimana cara menggunakannya sebagai pemandu pengobatan? Mendengar permintaan itu, lalu Huan Zhen pun mengambil kembali kayu eboni yang ada di tangan ketua itu. Lalu dia pun berkata, saya tidak memiliki keterampilan alkimia, menguntungkan salah satu pihak. Namun pada akhirnya kita harus bergantung pada benda ini, ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba tubuh Huan Zhen pun menjadi lemah, lalu dia pun terjatuh. Sontak saja kejadian itu membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka kalau tubuh Huan Zhen sangat lemah. Tanpa sepengetahuan semua orang, tiba-tiba ketua itu pun melarikan diri dari tempat pertemuan. Entah apa yang sedang direncanakan oleh ketua itu. Akhirnya ketua itu pun keluar dari tempat perjamuan, lalu dia pun menepi ke sebuah tebing. Setelah dirasa cukup aman, lalu dia pun melemparkan sebuah benda. Dalam hatinya, ketua itu pun bergumam, saya tidak menyangka Huan Zhen memiliki motif tersembunyi untuk datang ke Laut Cina Selatan, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun melesat dan berubah menjadi tungku pemurnian obat.